teman-teman semua, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Nadia Putri Prismawan dengan akhiran NIM 14. Saya Yusi Agustina Pertiwi dengan akhiran NIM 27. Saya Nidia Atalia Nirmala dengan akhiran NIM 01. Saya Novita Perwati dengan akhiran NIM 23. Saya Reva Nabila dengan akhiran NIM 28. Saya Rahma Isa dengan akhiran NIM 003. Kami akan melakukan praktikum Pemeriksaan kadar glukosa dalam darah. Yuk kita lihat videonya. Pemeriksaan kadar glukosa darah adalah pemeriksaan medis yang mengetahui seberapa banyak glukosa yang ada di dalam darah kita. Nah, apa sih glukosa itu? Glukosa adalah pemeriksaan sumber utama energi bagi tubuh. Namun, kadar glukosa yang tinggi atau rendah dapat menunjukkan gangguan metabolisme atau penyakit tertentu seperti diabetes mellitus. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi kondisi seperti hipoklemia, kadar glukosa rendah, dan hiperklemia, kadar glukosa tinggi, serta untuk memantau pengobatan pasien yang terkena diabetes. Tujuannya yaitu mendeteksi adanya kadar glukosa dalam darah. Pemeriksaan kadar glukosa darah didasarkan pada pemahaman tentang metabolisme glukosa dan tubuh yang sangat penting bagi fungsi normal. Sel-sel tubuh, terutama sel otak, yang sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi utama. Selanjutnya adalah metabolisme glukosa. Apa sih itu? Yaitu perjalanan energi manis yang ada dalam tubuh. Saat kita makan, seperti memakan makanan nasi, roti, dan buah-buahan, tubuh dapat memecahnya menjadi glukosa loh. Apa sih itu glukosa? Glukosa adalah gula sederhana yang menjadi sumber energi utama. Glukosa dialirkan melalui peredaran darah ke seluruh tubuh melalui sistem yang kita sebut dengan sistem peredaran darah. Nah, disinilah insulin beraksi. Ya, insulin, hormon keren yang diproduksi oleh pankreas ini merupakan kunci pintu bagi sel. Insulin berfungsi untuk membantu glukosa masuk ke dalam sel yang akan diubah menjadi bahan bakar, dan hasilnya kadar glukosa di dalam tubuh rendah. Selanjutnya adalah regulasi kadar glukosa. Kadar glukosa dipengaruhi oleh dua proses. Yang pertama yaitu glukogenesis dan yang kedua yaitu glikogenolysis. Yang pertama, glukogenesis, yaitu cara ketika glukosa menipis, tubuh akan memproduksi glukosa sendiri melalui senyawa non-karbohidrat seperti asam amino atau lemak yang terjadi pada hati. Yang kedua adalah glikogenolysis. Proses ini terjadi ketika tubuh membutuhkan energi. Nah, di sini cadangan glukosa, contohnya glukagen yang tersimpan dalam hati dan otot, akan terpecah kembali menjadi glukosa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan dan pemeriksaan kadar gula darah. Yang pertama, terdapat gangguan glukosa pada metabolisme. Itu terdapat banyak hal, di antaranya seperti diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini terjadi saat tubuh kita itu kekurangan insulin pada tipe 1, atau kita itu kekurangan atau tidak adanya tipe 2 yang mengakibatkan hiperglikemia. Nah, selanjutnya terdapat juga hipoglikemia, yaitu keadaan kita itu kondisinya glukosanya rendah sehingga memicu gangguan otak seperti kita bisa stres, pusing, bingung, bahkan bisa pingsan. Selanjutnya terdapat pemeriksaan kadar gula darah, yaitu terbagi menjadi 3 untuk mengatasi gangguan-gangguannya. Yang pertama terdapat tes glukosa puasa, tes toleransi glukasi oral, serta tes glukosa darah acak. Yang selanjutnya saya akan menunjukkan alat dan juga bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan glukosa darah. Di sini yang pertama terdapat tisu, lalu hand spoon, alcohol swab, antiseptik, bengkok, glukometer, strip, dan juga blood lancet. Silakan Bu. Selamat pagi Bu, apa
Apa ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Nurse. Jadi di sini saya mau cek gula darah. Sebelumnya ibu ini sedang berpuasa atau sudah makan sebelumnya ini? Kebetulan saya belum makan karena saya lagi puasa. Oke, baik. Ibu silakan cuci tangan dulu sembari saya menyiapkan alat-alatnya untuk pengecekan ya, Ibu. Oh iya, siap. Udah, Nurse. Baik Ibu, ini alat-alatnya sudah saya siapkan. Di sini ada lancet, alkohol swab, glukometer, chip, jarum, dan strip. Kita akan memasukkan jarum ke dalam lancet. Dengan cara gini ya, diputar gini, dan kita memasukkan jarumnya. Terus kita buka dengan cara memutar ya. Setelah itu kita ukur kedalaman jarumnya, dilihat dulu tangan pasien itu tebal atau tidak. Kira-kira kalau normal ya ukuran jarumnya 3. Terus kita menyiapkan stripnya. Ini alat glukometer, kita masukin alat yaitu yang chip ya. Kita masukin. Karena ini pemeriksaan gula darah, kita masukkan seperti ini. Dan kita lihat kalau alatnya seperti ini berarti tandanya udah siap digunakan. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan penusukan pada jari Ibu. Ibu biasanya beraktivitas sering menggunakan tangan sebelah mana Ibu? Yang kanan. Oke baik, sekarang saya lakukan penusukan sebelah kiri aja ya Ibu. Biasanya tuh dilakukan di jari tengah atau jari manis. Ibu mau di jari mana? Di jari tengah aja. Oke baik, saya akan menusukkan ya Ibu. Nanti agak sedikit kayak disemut gitu, jadi Ibu tolong nahan nafas, kayak tarik nafas sedikit gitu. Oke. Ya aja kok. Permisi ya Ibu. Iya. Sakit gak? Enggak. Nah, dikit aja kok Ibu. Itu kenapa ada nomor-nomornya, Nurse? Ini tuh kedalaman jarum. Ini kan berhubung jari Ibu tuh gak sering bekerja secara keras gitu kan ya. Jadi nggak terlalu tebal kan. Jadi kita menggunakan angka 3 aja kayak normal gitu. Iya. Permisi ya Ibu. Tarik nafas Ibu. Nah, kita akan memasukkan darah kepada strip ini ya Ibu sampai penuh. Ditunggu sampai timernya mengeluarkan hasil. Permisi ya Ibu, tangannya ini. Baik Ibu, ini hasilnya keluar adalah 76. Jadi termasuk normal Ibu. Soalnya kan Ibu sedang berpuasa sekarang. Jadi kadar gulanya Ibu normal. Oke. Baik Ibu, ini pemeriksaannya sudah selesai dan kadar gula Ibu kan juga normal 76. Tolong dijaga ya Ibu pola makannya, dipertahankan biar tidak meningkat kadar gulanya. Siap. Terima kasih ya, Nurse. Sudah Ya, diperiksa. Ya, terima kasih kembali Ibu. Semoga bersehat-sehat. Ya. Kadar glukosa darah pada manusia dikatakan normal apabila 1. Saat sedang berpuasa atau sebelum makan, yaitu kisaran 70 hingga 100 mg per desiliter. Kemudian yang kedua, ketika setelah makan dalam jangka waktu 1 hingga 2 jam, yaitu sekitar kurang dari 140 mg per desiliter. Dan yang ketiga, yaitu kadar glukosa darah dikatakan normal apabila kurang dari 200 mg per desiliter. Nah, kadar glukosa darah ini dapat berubah dengan berbagai faktor, mulai dari pola makan, metabolisme, dan juga mungkin efek obat-obatan tertentu. Menjaga kadar glukosa darah dalam tubuh merupakan hal yang sangat penting karena
karena apabila kadar glukosa darah dalam tubuh kurang dari 70 mg per desiliter atau yang disebut dengan hipoglikemia atau bahkan lebih dari 200 mg per desiliter yang disebut dengan hiperglikemia dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan tubuh. Nah, lalu bagaimana sih cara agar kadar glukosa darah dalam tubuh itu tetap normal? Nah, kita bisa yang pertama yaitu dengan olahraga teratur minimal 3 kali dalam seminggu. Yang kedua yaitu mengelola stres dengan baik. Yang ketiga ada menjaga pola makan serta asupan nutrisi yang masuk mulai dari karbohidrat, protein, lemak, mineral maupun vitamin. Dan yang terakhir yaitu mengurangi konsumsi rokok dan juga alkohol. Bagaimana? Sudah paham belum tentang pemeriksaan kadar glukosa darah? Kalau belum paham, komen di kolom komentar ya. Kirim merpati dengan di atas bawah. Siap sebentar di atas dahan. Jangan lupa cek gula darah ya kawan, agar hidup aman dan penuh harapan. Bye.